Halo teman-teman, selamat datang di kelas Asinkronus Hipermetrika 2. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, akan menjelaskan model rumput waktu dinamis dan kointegrasi dalam kerangka Autoregressive Distributed Lag dan Error Correction Model untuk RDL dan EJM. Sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 2, 61 kait dengan model dinamis sederhana, diberikan model dinamika inflasi, struktur penuntutnya dan tumbuh. Mungkin bisa melihat di video sebelumnya. Selanjutnya untuk latihan 13.2 model konsumsi rumah tangga nanti akan ada 2 slide. Pertama ini adalah naskah soal dan slide kedua ini adalah lampiran terkait dengan informasi tambahan uji augmented Dickey-Wheeler atau Dickey-Wheeler ya. Itu. Nah, baik, saya akan mengulas satu persatu dari soal yang diminta berikut ini. Saya akan kembali ke sini. Nah, oke. Nah, untuk slide kedua saya tidak screenshot, tapi nanti saya akan lihat ke muka saja ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan kerjakan satu persatu dengan seksama berikut ini. Diberikan model pertumbuhan konsumsi rumah tangga tanpa konstanta adalah CT sama dengan, ya, oke. Ya, kemudian saya ketahui CT sama dengan 0,5 CT min 1 plus 1,1 YT min 0,6 YT min 1 plus epsilon. Dimana standar error ini yang ada di dalam kurung ini yaitu tidak lain adalah 0,07, 0,4, 0,3. Dengan asumsi sudah ada di sini asumsinya, saya tidak tulis ulang ya, dengan asumsi error independent and identically normal distribution with the mean of error is 0 atau rata-rata error atau expected error adalah 0 dan varian errornya adalah sigma kuadrat atau konstan, di mana CT adalah pertumbuhan konsumsi dan YT adalah pertumbuhan pendapatan. Nah, di sini juga ada informasi R-square dan Goodwin-Watson statistik. Nah, ini nanti akan berguna untuk menentukan spurious ya. Spurious atau tidak. Ini menentukan spurious atau tidak. Tapi kalau misalnya ditanyakan, silakan Anda gunakan ini. Kalau tidak, ya tidak usah. Oke, saya lanjutkan dulu. Tentukan bentuk baku dari AEDL, nyatakan potensi dan kemungkinan tidak stasioner dari kedua variabel itu. Oke, kita ubah dulu ke dalam lag operator, berarti CT sama dengan 0,5 CT min 1 plus 1,1 YT min 0,6 YT min 1 ditambah epsilon. Nah, Anda ubah oleh operatornya berarti CT sama dengan 0,5 L CT ini ya, L-nya pangkat 1 karena di sini berakhir di 1 plus 1,1 YT min 0,6 L YT. Silakan diasosiasikan, dipindah ke depan berarti CT min 0,5 L CT sama 1,1 YT min 0,6 L YT. Kita keluarkan CT-nya berarti 1 kurangi 0,5 L dilipat CT sama 1,1 dikurangi 0,5 L dilipat 0. Ini tidak lain adalah AR ya, L, dan ini tidak lain adalah DL. Nah, karena biar sekaligus ini AR-nya adalah R1 dan DL-nya juga DL1. Kenapa begitu? Karena L pangkat tertingginya adalah 1 di sini, pangkat 1 kan. Nah, AR itu nanti dalam perkembangan berikutnya akan
menjadi fungsi CL ya. Ini ada fungsi CL, berarti ini fungsi BL-nya. Dan sekaligus ya, nanti Anda bisa tentukan sekalian. Ini untuk yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, nyatakan potensi ada kemungkinan stasioner atau tidaknya dari kedua variabel itu. Baik, eh, berarti sekarang untuk yang kedua, yaitu yang satu lanjutan. Satu lanjutannya berarti secara matematis, berarti kita punya eh, apa namanya fungsi CL-nya sama dengan 0, berarti 1 min 0,05 L sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini eh, 1 sama dengan 0,05 L, sebenarnya adalah 1 dibagi 0,05. Nah, ketemu berapa? Saya coba hitung pakai Excel aja ya, biar cepat. Maka saya punya Excelnya. Excelnya dulu. Eh, itu untuk yang luas sana ya, berarti miliknya variabel apa tadi? Miliknya variabel CT dibagi 0,05. Ketemu 20 ya. L-nya ketemu. L-nya ketemu 20. Nah, ini untuk variabel CT. Nah, sekarang yang variabel YT-nya. YT kan ada YT, ada CT ya. Jadi sini kita punya. Ya, jadi kita punya. L. L-nya berarti 1 kurangi 0,6 L. 1,1 sama dengan 0, L. L-nya adalah 1,1 dibagi 0,6 titik. Kita tentukan dulu aja nilainya. 1,1 dibagi 0,6. Berarti ketemu 1,83. Oke. Anda cek dulu keabsahan matematisnya. Syarat stasioner adalah harga mutlak daripada L harus lebih besar dari 1 dan harga mutlak dari tetanya harus kurang dari 1. Dulu satu-satu untuk yang CT ya, berarti ini miliknya YT ya. Ini adalah variabel YT. Anda cek sekarang yang untuk CT, berarti untuk CT dan di sini berarti harga mutlak 20 titik-titik situ lebih besar ya. 20 besar daripada situ. Kemudian tetanya tidak lain untuk tetanya miliknya. CT itu adalah 0,5. Titik-titik dengan 1 kurang dari 1 ya. 0,5 terbukti kurang dari 1. Benar ya ini ya. Ini benar. Dan yang YT. Yang YT juga sama. Berarti kita punya harga mutlak daripada 1,83 titik-titik dari 1 lebih besar ya. 1,3 pasti akan besar dari 1. Dan harga mutlak 0,6, jadi 0,6 terus kurang dari 1 betul atau tidak, dan ini juga benar. Oke, ya, nah ini untuk soal nomor 1 saya pikir jelas. Kemudian secara matematis, sekarang secara statistik. Secara statistik berarti eh, kita tes satu persatu ya untuk miliknya si ini. Berarti kita menggunakan join hipotesis ya. Berarti untuk join hipotesisnya begini aja kaidah keputusan. Untuk CT sebetulnya harusnya dipisah ya.
Eh, Kalau bisa begitu. Kita cek aja satu persatu, nggak apa. Ada keputusannya berarti H0. Ini berbeda dengan yang sebelumnya karena eh, untuk penggunaan eh, ini nanti Anda akan memakai augmented degifuller. Oke, jadi di sini menyertakan lampiran kedua menggunakan augmented degifuller. Ya, jadi Anda tidak perlu memperhitungkan nilai eh, P statistiknya karena sudah dihitungkan di sini. Oke ya. Nah, hasil ADF-nya itu sekian dan ininya sekian, berarti ini adalah nilai ADF hitungnya. Ya, ADF hitungnya seperti ini dan nilai critical value-nya ini. Oke, berarti sekarang saya bisa nyatakan di sini eh, yaitu sigma kecil seperti ini sama dengan nol dan satunya adalah sigma kecil tak sama dengan. Nah, ini berarti CT terdapat unit growth. CT terdapat unit growth. Ya, CT-nya terdapat unit growth. Atau tidak stasioner. Yang ini berarti kebalikannya. CT tidak terdapat unit growth. Atau stasioner. Ini untuk yang CT. CT. Nah, yang ini juga sama berarti handle-nya berarti untuk delta kecil, sorry ya, delta kok tadi sigma. Delta kecil daripada YT itu sama dengan nol. Anda beri keterangan di sini. Dan yang satunya adalah delta YT tidak sama dengan jangan di sini. Oke. Nah, setelah kaidah keputusan selesai, maka selanjutnya Anda tentukan nilai ADF hitungnya. Ya. Nilai ADF hitungnya yang untuk CT, di CT-nya kita lihat dulu ya. CT-nya itu min 3,21. 3,21. Untuk yang CT min 3,21. Nah, yang di sini sama berarti CT untuk YT. YT berarti kita akan punya uh, augmented equivalent-nya adalah sebesar berapa ini? Min 2,37. Ya, seperti ini. Nah, baru uh, yang ketiga bandingkan dengan critical value-nya. Ya, dibandingkan dengan critical value-nya, berarti di sini nanti uh, Anda bisa dapatkan informasi demikian. Saya jadikan satu aja ya. Nah, critical value-nya berapa? Ini coba kita lihat untuk yang 5% adalah 1,95. Ini ya, hasilnya ada di sini. Oke, berarti di sini DF-nya untuk C, terus ADF-nya untuk B. Jadi kesimpulannya adalah H0, ya kan? H0 ditolak, ya kan? Berarti H0 ditolak, ya. CT dan YT stasiun. Ya, jadi kesimpulannya jelas ya secara matematik stasioner, secara statistik juga stasioner. Oke. Nah, selanjutnya efek jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Oke. Saya tulis ulang aja soalnya biar mudah di sini. Tadi CT sama dengan 0, berapa ya? 0,5, 1,1 dan min 0, CT min 1 plus 1,1
YT min 0,6, YT min 1 plus RT. Yang ditanyakan adalah jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Oke. Berarti di sini kita akan bikin dulu yang jangka pendek. Kalau jangka pendek itu sebenarnya tergantung mintanya apa ya. Kalau mintanya lengkap sampai ke M tertentu ya Anda bantu hitung sampai M tertentu. Tapi kalau tidak ya berarti Anda tetap hitung sesuai dengan permintaannya seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, untuk jangka pendek berarti kan isinya ada eh, M berapa itu? M0, sorry, M0 yang kita punya CT per GT. Ya, ini yang di sini adalah beta 0. Nah, jadi Anda ingat lagi bahwa beta 0 itu yang mana? Nih, yang ini itu gamma 1. Yang ini beta 0, yang ini berarti beta 1. Ya, jadi ingat-ingat itu ya. Jadi ini sama dengan 1,1. Nah, interpretasikan sekalian aja biar langsung. Nah, selanjutnya saya hitung aja. Bisa punya UCT per UGT. Ini ya. Lain adalah gamma 1 beta 0 ditambah beta 1. Berarti di sini tidak lain akan sama dengan 0,5 dikali 1,1 ya kan, kurang 0,6. Kok bisa dikurang? Karena ini plus ditambah min. Seperti itu ya. Oke. Berarti kita akan menghasilkan nilai M0, M1. Nah, M2 mau dihitung silakan. Saya nggak pakai M2, jadi saya stop sampai M1 aja. Nah, berarti ini kita hitung dulu aja. 5 kali 0,5 kali 1,1 dikurangi ya, 0,5 dikali 1,1 dikurangi 0,6. Ya, ya. Min 0, min 0,05. Oke. Nah, ini kita interpretasikan berarti eh, pertumbuhan hmm, pendapatan real naik 1%, maka dalam jangka pendek eh, konsumsi periode saat ini meningkat besar 1,1% dengan asumsi ceteris paribus misalnya begitu. Nah, itu untuk yang jangka pendek ini. Nah, sekarang yang ini jangka pendek berikutnya berarti pertumbuhan pertumbuhan pendapatan real pada periode sebelumnya, satu periode ya, satu periode sebelumnya, maka satu periode sebelumnya sebesar, sorry ya, naik sebesar, naik sebesar 1%, maka dalam jangka pendek konsumsi saat ini turun sebesar
0,05 dengan asumsi ceteris paribus. Nah, ini angka 0,05 ini cukup kecil sekali ya, tapi nggak apa-apa. Itu cukup memberikan informasi bagi kita bahwa periode lalu, ya kan, periode lalu itu ternyata tidak selamanya berpengaruh positif loh. Gitu. Bisa saja dia berpengaruh negatif, tinggal Anda kemudian mencari alasannya apa. Gitu. Nah, untuk di econometric ini kita tidak mencari alasan kenapa dia harus negatif gitu ya. Anda hanya diminta untuk oke, sekarang yang jangka panjang. Jangka panjang. Untuk yang jangka panjang berarti Anda ingat rumusnya adalah MT, sudah saya hitungkan adalah beta 0 ditambah beta 1 dibagi 1 min koma 1. Jadi langsung seperti ini. Jadi MT-nya itu tidak lain adalah 1,1 dikurangi 0,6 dibagi dengan 1 dikurangi 0,6. Jadi MT-nya tidak lain adalah kita hitung aja manual ya. Excel sama dengan 1,1 dikurangi 0,6 sama dengan ini dibagi 0. Oke, ketemu 1 ya. Tuh. Nah, kalau sudah ketemu 1, nah ini malah enak ya. Ini, ya. 1 berarti kita akan coba interpretasikan bagaimana maknanya dalam jangka panjang. Jadi pertumbuhan real, pertumbuhan real, pendapatan sih, pendapatan real sebesar 1%, kalau naik sebesar 1%, maka konsumsi atau maka dalam jangka panjang gitu ya. Maka dalam jangka panjang konsumsi meningkat ya sebesar 1% dengan asumsi ceteris paribus misalnya seperti itu. Nah itu ya, jadi untuk penjelasan efisien multiplier jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Nah selanjutnya selain jangka pendek dan jangka panjang, Anda diminta untuk menentukan min lag dan median lag-nya. Oke, berarti kita tentukan min lag, median lag ini paling mudah sekali ya. Nah, tentukan nilai min lag, median lag-nya. Jadi untuk yang ini soal nomor
M1 S. Nah, ya, kita bisa perhitungkan nilai nol M1-nya, M1 ditambah M2 dibagi sampai ke titik tertentu ya, yang sekiranya kemudian akan menghasilkan nilai median lainnya. Oke, M0-nya berapa? Kita hitung di sini atau di mana tadi ya? Di sini aja ya. Gitu saja. Berarti kita bisa hitung tadi M0-nya adalah 1,1 ya. Terus habis itu M1-nya lain adalah 1,1 eh, tambahkan dengan M1-nya kan 1,1 ya kan. Kita pakai rumus ini 1,1 kali 0,5 0,5 dikali dengan 1,1 dibilang 0,6 min 0, saya hitungan saya tadi kan masih kembali di atas ini. Kira-kira itu untuk yang M1-nya. Sementara yang M2-nya itu adalah hmm, 0,5 kuadrat gitu ya. Itu dikalikan dikurangi dengan dikali 0,6. Jadi saya akan hitung dulu di kalkulator. So, dengan 0,5 dikali 0,5 dikali 1,1 dikurangi dengan 0,5 dikali 0,6. Kita mil 0,25. Mil 0,025. Coba kita hitung dulu untuk yang M1, M1, M0-nya dulu, M0-nya kan 1,1. Jadi M0 ditambah M1 tidak lain adalah 1,1 dikurangi dengan 1,1 dikurangi dengan 0,05. 1,05. 1,05. Yang ini berarti M1 ditambah M1 ditambah M2. Oke. Berarti kita akan punya eh, 1,05 dikurangi dengan 0,25. Jadi punya 1,025. Begitu ya. Ini untuk yang M berikutnya. Ini dapat dari angka 1,05 dikurangi dengan 0,025. Oke, sekarang yang M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M3. Coba Anda hitung yang M3-nya. Jadi M3 adalah 0,5 pangkat 3 ya, pangkat 3. 5 pangkat 2 kali 0,6. Sekarang saya hitung kalkulatornya aja. 0,5 pangkat 3 dikali dengan kurung aja dikali dengan 1,1 dikurangi dengan 0,5 kuadrat dikali dengan 0,5 min 1,2. Nah, pasti seperti itu ya patternnya.
Jadi kita akan punya angka ya berapa ini berarti? 1,0 125. Nah ini ya saya coba dulu stop sampai sini nanti kita hitung dulu satu persatu. Oke. MT-nya berapa? MT-nya itu tidak lain tadi kita sudah hitung MT-nya satu ya. Kok kebetulan MT-nya satu. Nah, apa lah. Oke. Eh, kita hitung di sini median lag. Nah, untuk lag 0, kemudian lag 1, kemudian lag 2, gitu. Lag 3, gitu. Lag 0 berarti eh, 1,1 dibagi 1. Yang di sini itu berapa? 1,0125. Sorry, yang di sini tadi 1,5. Kemudian eh, 1,0 ya sorry 25 dibagi 1 yang di sini adalah 1,0125 dibagi 1. Nah, ini masih belum ketemu nilai setengahnya kan? Jadi kita harus ekstra effort untuk mencari tahu sampai sepanjang apa median lag. Anda cari dulu yang lag 4 apakah juga sama atau bagaimana gitu. Itu untuk yang medium lagnya ya. Jadi nanti Anda cari jika sudah sampai di nilai misalnya saya katakan bahwa ada di lag ke 7 ya begitu kan sangat tidaklah mungkin ya. Berarti yang dipastikan bahwa dia tidak memiliki median lag. Ini eh, tidak memiliki yang sebatas ini saja masih mendapatkan nilai nilai yang sama dengan satu. Nilai rasionya ini kan 1,1. Yang ini kan 1, sekian. Ini juga 1, sekian. 1, sekian sesuai dengan yang ada di atas ini. Oke ya. Jadi itu untuk silakan teman-teman eh, pikirkan baik-baik bahwa kapan median lag itu ada dan kapan itu tidak ada. Nah, itu untuk min lag dan median lag. Jadi, berdasarkan info yang kami himpun barusan bahwa min lag-nya ada di titik 0. Gitu kan. 0 ya. Sementara median lag-nya tidak ada. Nah, itu yang terjadi jika pada saat min lag-nya itu sama dengan 0. Maka median lag-nya juga tidak dapat ditentukan. Dan karena 0 itu sudah pasti nilai absolutnya. Dia tidak akan bisa menambahkan dari sisi kanan dan dari sisi kiri kan begitu. Jadi ya kira-kira untuk medium dan median lagi. Sekarang yang terakhir, uji ultimate diffuser pada residu yang memberikan nilai seperti ini. Jadi ini saya coba tulis ulang. Jadi, sebenarnya ini ya. Oke, nah berarti sekarang kita punya kaidah keputusan. Kaidah keputusannya adalah hak nolnya itu eh, nilai daripada beta ini harus sama dengan nol. Satunya berarti beta ini tak sama dengan nol. Berarti ini eh, ada unit root, jadi no koin, koin integrasi maksudnya. Tidak ada unit root, jadi koin. Nah ini kaidah keputusannya ya. Nah kemudian setelah kaidah keputusan silakan Anda hitung eh, T-hitungnya. T-hitungnya apa? T-hitungnya di sini adalah nilai ini, berarti standar errornya beta. Beta nol itu sama dengan adalah beta nol dibagi standar error daripada beta nol itu sendiri. Berapa itu nilainya adalah min 0,55 dibagi dengan eh, standar errornya adalah 0,15. Nah, silakan dibantu hitung ini 0,55 dibagi 0,14. 3,92 ya. Min. Oke.
Nah, barulah Anda bandingkan dengan dengan apa namanya ADL. ADL-nya itu ada di angka di sini diketahui 2,8. Nah, kiranya ada di sini. Sementara angka saya ada di sini, min 3,92 itu berarti H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak ada kointegrasi. Jadi kalau ada kointegrasi, solusinya adalah ECM. Solusinya ECM. Ini solusi ECM itu tidak lain adalah delta YT sama dengan beta 0, delta XT, eh, kemudian eh, dikurangi, ditambah ya, ditambah dengan eh, dikurangi dengan satu min sama satu daripada model jangka panjang ini. Jadi kita menghitung min satu dikurangi dengan si 0 dikurangi dengan Q1 daripada XT min 1 dan X min 1 ditambah X min T. Nah, Anda ingat tadi modelnya seperti apa? Berarti kita punya delta TT itu sama dengan beta nolnya Anda masukkan dulu. Beta nolnya itu tidak lain 1,1 dan 1,1 terus kemudian gamanya itu 0,5 saya jangan lupa itu ya, 1 kurangi 0,5 T min 1. Nah, karena eh, tidak ada konstanta, maka nilai ini nol ya. Tidak ada konstanta nilainya nol karena si V0 itu ditentukan dari alfa dibagi 1 min gamma. Bila alfanya 0 per 1 min 0,5. Jadi ya juga 0. Jadi yang ini 0 minus sekarang yang gamma 1 ini. Sorry, V1 tadi adalah MT. Dan begitu MT-nya adalah 1. Kalau bisa MT ingat lagi bahan yang saya. Jadi 1 ini 1 dikali X min 1 ya akan kembali ke sini. Plus epsilon. Jadi saya punya delta CT itu sama dengan 1,1 delta XT min 0,5 daripada YT min 1 min XT min 1 plus epsilon. Nah, angka yang Anda perhatikan ini berarti angkanya muncul 0,5. Jadi setara dengan 50%. Berarti penyimpangan akan terkoreksi sebesar 50% dalam jangka yang ya kan dikoreksikan dalam satu periode itu. Jadi eh, penyimpangan dapat dikoreksi dan penyimpangan jangka panjang dapat dikoreksi sebesar 50% pada satu periode. Nah, yang diinginkan setiap periode. Ini ya teman-teman. Nah, itu penjelasan terkait latihan 2. Semoga kalian, sorry, latihan 13 nomor 2, semoga kalian paham. Silakan disimak untuk latihan berikutnya.